Gula darah adalah kadar glukosa yang mengalir dalam darah dan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, terutama otak. Pemeriksaan kadar gula darah berperan penting dalam membantu diagnosis kondisi seperti diabetes dan memenuhi kebutuhan data penelitian terkait pengetahuan kadar gula darah pada berbagai probandus. Untuk mendukung pemahaman tersebut, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara pengukuran kadar gula darah dengan metode glukometer serta melakukan uji kadar gula darah menggunakan sampel darah manusia, tikus, dan juga ikan. Pada pengukuran kadar glukosa darah ikan dibutuhkan strip glukotes, alkohol, dan untuk mengukur gula darahnya dibutuhkan glukometer, dan tidak lupa dibutuhkan juga timbangan digital, cawan Petri, dan yang terakhir yaitu syringe. Pada pengukuran kadar glukosa darah tikus dibutuhkan glukometer, strip glukotes, gunting, serta alkohol. Kemudian pada pengukuran kadar glukosa manusia dibutuhkan strip glukotes, alkohol, lancet darah, dan juga glukometer. Pengukuran kadar gula darah dilakukan pada probandus yang berpuasa, yaitu probandus 1 dan probandus 2. Probandus yang melakukan aktivitas fisik yaitu probandus 1 dan 2 probandus perempuan dengan berat badan yang hampir sama. Kemudian dilakukan pengukuran kadar gula darah pada hewan uji tikus Ratus solvegicus yang mewakili mamalia non-primata, serta ikan komet Carassius auratus yang mewakili vertebrata air. Pengukuran kadar glukosa awal dilakukan dengan menggunakan probandus dengan perbandingan 2 probandus dengan jenis kelamin berbeda, 2 probandus dengan berat badan yang berbeda, 2 probandus dengan 1 orang sedang berpuasa dan 1 orang tidak, 2 probandus dengan aktivitas fisik dan tidak. Sebelumnya dilakukan persiapan alat ukur berupa glukometer dan strip glukometer terlebih dahulu. Kemudian ujung jari manis probandus dibersihkan dengan kapas beralkohol dan dibiarkan hingga mengering. Ujung jari manisnya ditusuk dengan lancet steril dengan 1-2 tetes darah pertama dibuang. Kemudian darah tetes selanjutnya diteteskan kepada strip glukometer. Setelah strip dipasangkan ke glukometer dan glukometer menunjukkan ikon tetesan darah dan ditunggu hingga nilai kadar glukosa darah tertera pada glukometer. Pada pengukuran kadar gula darah manusia dilakukan 4 perbandingan, yaitu dengan asupan makanan, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Hasil dengan perlakuan asupan makanan didapatkan data dengan probandus yang berpuasa memiliki kadar gula darah 106 mg per desiliter, sementara pada probandus yang tidak berpuasa memiliki kadar gula lebih tinggi yaitu sebesar 120 mg per desiliter. Hasil ini sejalan dengan literatur yang menyatakan kadar gula darah normal saat puasa adalah 70-110 mg per desiliter dan 120-140 mg per desiliter 2 jam setelah makan, di mana probandus yang tidak berpuasa mengalami peningkatan kadar gula akibat konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, sedangkan probandus yang berpuasa mempertahankan euglikemia melalui mekanisme hormon insulin yang rendah, yang merangsang produksi glukosa hati dan menghambat penyerapan glukosa oleh jaringan sensitif insulin. Perlakuan kedua membandingkan berat badan pada 2 probandus. Hasil menunjukkan meskipun kedua probandus memiliki berat badan yang hampir sama, hasil kadar gula darah mereka berbeda. Dengan probandus 1 sebesar 120 mg per desiliter atau normal dan probandus 2 180 mg per desiliter atau melebihi batas normal setelah makan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, di mana probandus 2 makan makanan yang tinggi gula dan lemak serta kondisi hormonal setelah menstruasi yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Variasi kerja hormon dan pola makan menjadi faktor utama perbedaan kadar gula darah keduanya. Perlakuan ketiga adalah membandingkan kadar gula berdasarkan jenis kelamin. Probandus 1 yang berjenis kelamin laki-laki memiliki kadar gula darah 99 mg per desiliter dan probandus 2 berjenis kelamin perempuan sebesar 120 mg per desiliter setelah makan, yang sesuai dengan rentang normal yaitu 120-140 mg per desiliter. Hasil probandus 1 lebih rendah kemungkinan akibat aktivitas fisik sebelumnya seperti naik turun tangga yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh karena perempuan cenderung memiliki komposisi lemak tubuh lebih tinggi yang dikaitkan dengan resiko lebih besar terhadap obesitas dan diabetes. Pengukuran kadar glukosa darah setelah beraktivitas dimulai dengan probandus pertama melakukan aktivitas berat, yakni berolahraga selama 5 menit. Kemudian dilakukan pengukuran kadar glukosa darah pada probandus seperti langkah kerja sebelumnya. Perlakuan keempat adalah dengan membandingkan aktivitas fisik.
Probandus yang melakukan aktivitas fisik selama 5 menit memiliki kadar gula darah 95 mg per desiliter. Sedangkan probandus yang tidak beraktivitas menunjukkan kadar gula darah 180 mg per desiliter, melebihi batas normal 120 hingga 140 mg per desiliter 2 jam setelah makan. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa aktivitas fisik dapat menurunkan kadar glukosa darah. Sedangkan konsumsi makanan tinggi gula seperti donat tanpa aktivitas fisik dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. 100 norvegicus. Ekor tikus dibersihkan dengan kapas beralkohol dan dibiarkan mengering. Kemudian, bagian ujung ekor tikus dipotong menggunakan gunting dan 1-2 tetes darah pertama dibuang. Lalu, strip glukotes dimasukkan pada glukometer dan ditunggu hingga terlihat gambar tetesan darah. Selanjutnya, darah tikus diteteskan pada tempat reagen di strip glukotes. Lalu yang terakhir, ditunggu hingga nilai kadar glukosa darah tertera pada glukometer. Pada hasil pengukuran kadar gula darah pada 100 norvegicus dengan berat 0,282 kg menunjukkan kadar gula darah 119 mg per desiliter yang masih dalam rentang normal 50 hingga 135 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme homeostasis bekerja efektif, di mana glukosa diserap oleh usus dan hati, lalu disimpan sebagai glikogen atau diubah menjadi lemak jika berlebih. Pengukuran kadar glukosa darah ikan mas Carasus auratus yaitu dimulai dengan bagian linear naturalis ikan dibersihkan menggunakan kapas beralkohol dan dibiarkan mengering. Kemudian, bagian linear naturalis ikan diambil darahnya dengan menggunakan sring. Lalu, darah ikan yang telah diambil diteteskan pada tempat reagen di strip glukotes. Lalu yang terakhir, ditunggu hingga nilai kadar glukosa darah tertera pada glukometer. Carasus auratus sebagai hewan berdarah dingin memiliki metabolisme glukosa yang berbeda dari mamalia. Dan hasil pengukuran menunjukkan kadar glukosa darah 219 mg per desiliter pada ikan seberat 0,034 kg. Jauh melebihi rentang normal 12,9 hingga 91,4 mg per desiliter. Kadar tinggi ini kemungkinan disebabkan oleh stres akibat penanganan berlebihan, injeksi berulang, atau paparan udara terlalu lama. Stres dapat memicu pelepasan hormon seperti kortisol dan katekolamin yang meningkatkan kadar glukosa sebagai respon energi tubuh. Kesimpulan dari praktikum fisiologi hewan mata praktikum pengukuran kadar gula darah ini adalah telah diketahui cara pengukuran kadar gula darah menggunakan metode glukometer, di mana pada praktikum kali ini sampel yang digunakan yaitu ada manusia, tikus, dan juga ikan. Pada normalnya, kadar gula darah pada manusia yaitu 120 hingga 140 mg per desiliter setelah makan. Namun, saat berpuasa, kadar gula darah manusia yaitu 70 hingga 110 mg per desiliter. Dan pada tikus, kadar gula darah normalnya yaitu 50 hingga 135 mg per desiliter. Serta pada ikan, kadar gula darah normalnya yaitu 12,9 hingga 91,4 mg per desiliter. Nah, kadar gula darah ini seluruhnya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Di antaranya yaitu berat badan, jenis kelamin, aktivitas tubuh, faktor genetik, juga hormon, pola hidup, dan lain sebagainya.